Terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Sapa Jabar menyapa warga Jawa Barat yang pagi hari ini sedang menyaksikan program kami di Kompas TV. Pagi hari ini sangat spesial, kita bicara tentang kesiapan dari Jawa Barat menghadapi analog switch off atau kemudian ASO. Nah ini dalam bahasa sederhananya migrasi dari TV analog ke TV digital. Jadi jangan anggap TV digital itu ke handphone, bukan. Tapi ada perpindahan TV yang biasanya pakai antena biasa, tapi kemudian sekarang ada STB yang tadi juga sudah disampaikan. Masih bersama dengan Bu Alma Rahmaniar, beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan yang dalam hal ini juga beliau melakukan penelitian terkait dengan kesiapan ASO ini. Bu Alma, kita lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi dari sisi lembaga penyiaran, tapi bagaimana dengan dari sisi akademisi atau kemudian dari sisi sivitas akademika khususnya di Unpas dalam menyikapi perpindahan TV analog ke TV digital ini, Bu? Oke. Kami dari khususnya saya dari Ilkom Visip Unpas gitu, kami kan punya lab, ada lab TV, kemudian ada lab radio. Nah di sini kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada mahasiswa-mahasiswi kami untuk membuat konten-konten, karena memang di analog switch off nanti atau digital switch on itu kita akan bisa masuk konten-konten kreatif kita semua gitu ya, untuk bisa masuk ke wilayah-wilayah TV lokal atau maupun itu OTT, karena tentu saja sebetulnya berkaitan erat antara analog switch off ini dengan yang TV digital terestrial, tapi akan berpengaruh karena adanya frekuensi yang beralih gitu ya. Jadi ada dividen frekuensi yang akhirnya bisa digunakan untuk jaringan internet. Sehingga kalau teman-teman mahasiswa-mahasiswi kami yang mau juga untuk melakukan berkonten di OTT juga sebetulnya itu sangat berkaitan dengan analog switch off ini sendiri gitu. Jadi kami memberikan pemahaman karena kebetulan kami juga dari Ilkom Visip Unpas bekerja sama juga dengan KPID Jawa Barat untuk mengadakan sekolah P3 SPS. Jadi kami ada PIS ini apa namanya? Aduh saya jadi lupa. PIS ini jadi mengontrol isi siaran gitu ya. Panduan lah begitu ya. Gimana? Panduan begitu ya. Jadi iya, kita ini mengontrol isi siaran yang dilakukan, yang seharusnya dilakukan oleh KPID, tapi kita membantu karena kita sebagai SDM yang cukup banyak ya mahasiswa-mahasiswi ini, jadi kami bekerja sama dengan PIS Jabar chapter Unpas gitu namanya. Nah di sini ada sekolah P3 SPS-nya, kemudian juga bagaimana membuat konten kreatif yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak menyimpang dari regulasi-regulasi yang sudah ditentukan oleh KPI atau KPID itu sendiri gitu. Oke, baik. Nah, nanti juga dari sisi siaran tentu kan ini sangat akan bervariatif dengan yang ada sekarang. Bu Alma sendiri melihat dari konten-konten yang diproduksi oleh lembaga penyiaran di Jawa Barat khususnya untuk lokal, sudah mumpunikah dan siapkah ketika nanti masuk ke TV digital? Iya, sebetulnya banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan gitu ya dalam konteks digitalisasi penyiaran ini, karena biasanya dulu kan kalau misalnya kita kadang tuh merasa bahwa kalau misalnya nonton siaran TV lokal itu males karena semutan dan lain sebagainya, tapi nanti ketika adanya tayangan yang lebih jernih, bersih, canggih gitu, sehingga kan akan jadi lebih menarik minat dari masyarakat itu sendiri, publik sebagai halayak penikmat siarannya itu sendiri gitu. Nah kemudian nanti si isi siarannya ini jadi lebih fokus, mau apakah misalnya mau siaran tentang berita, kemudian siaran tentang dakwah misalnya, atau siaran tentang olahraga dan lain sebagainya, itu akan menjadi program-program yang bisa dipilih gitu. Jadi banyak ragam pilihan yang bisa diminati oleh berbagai kalangan gitu dalam TV lokal ini sendiri gitu. Oke, baik. Artinya memang sangat akan beragam ketika memang nanti masuk ke analog switch off atau kemudian TV digital ini masuk di tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Tapi bagaimana dengan kualitas dari SDM? Apakah itu juga diriset oleh Unpas ketika melihat ada perpindahan ASO ini, Bu Alma?
kualitas SDM dari konten kreator itu sendiri. Ya. Pelaku. Oke, iya. Sebetulnya kalau dari segi kualitas SDM konten kreator ini sebetulnya kan sangat peluang yang besar ya, karena kan anak-anak muda ini betul-betul sebagai orang-orang yang kreatif gitu ya, orang-orang yang masih punya peluang besar, masih hype-nya untuk membuat sesuatu yang berbeda, beragam gitu, masih ide-ide kreatifnya itu masih luas bermunculan gitu, sehingga sebetulnya SDM untuk konten kreator ini sangat besar sekali peluangnya. Dan kemudian dari segi TV digitalnya itu sendiri, TV lokalnya itu sendiri, SDM-nya sebetulnya juga harus mau tidak mau juga terbuka untuk lebih kreatif juga sebetulnya, karena memang jangan sampai nantinya akan teralihkan oleh yang konten-konten yang baru ini gitu. Jadi sebetulnya TV lokal ini harus membuka pikirannya untuk turut serta kreatif ataupun juga bekerja sama dengan PH-PH misalnya, atau ya bekerja sama dengan kami sebagai akademisi di kampus-kampus untuk menggunakan mahasiswa-mahasiswi kami untuk ikut serta menyediakan program-program di TV lokalnya. Oke, baik. Ya, jadi memang ini juga sangat berkaitan erat dengan kreativitas dari SDM yang ada di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Tapi saya tidak menyaksikan SDM yang ada di televisi lokal di Kota Bandung. Saya pikir sih sangat kreatif dan siap bersaing sih kalau begitu. Tapi bagaimana dengan kesiapan? Apakah di kampus sudah masukkah kurikulum tentang TV digital ini? Kita akan bertanya langsung ke Bu Alma yang memang melakukan atau kemudian pelaku di akademika atau di Sivitas Akademika di Unpas. Apakah ini juga masuk dalam kurikulum baru di kampus-kampus tentang TV digital? Setelah jeda kita akan kembali.